Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikan-Mu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, saya percaya kita semua selalu luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Saya selalu berdoa, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun kau berada, Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati kita semua, amin. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah online kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dan segala berkat-Mu yang kami terima dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau selalu percaya Kau Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, pada pagi hari menjelang siang ini, kami membawa hati kami Tuhan untuk datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Kau yang memberkati kami Bapa. Kau yang sucikan, kuduskan, layakan kami untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersukacita bagi Dia, kita mau katakan hatiku percaya. Ada semua bulu tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Kita mau selalu bersyukur buat Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Katakan dengan sungguh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita mau nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami semua.
Haleluya. Yeay. Haleluya, mari kita mau bersuka cita buat Tuhan Allah kita. Kita mau selalu senantiasa bersyukur bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita mau nyatakan lebih sungguh lagi pujian ini. Dengan segenap hatimu kita mau nyatakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih sungguh kita mau nyatakan, hey! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, yes, haleluya. Yeah, haleluya. Mari kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Mari kita mau selalu bersyukur bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, Bapak Saudara. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Layak kita puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau renungkan kebaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yes Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, Kau sungguh indah Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau katakan, ku mau memujimu, oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari kita mau katakan dengan segenap hati kita, mau sembah Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Semua kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang setia, Dia Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh haleluya Tuhan, Yes Tuhan. Sama-sama kita menyatakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Yes Bapa. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Yes Bapa. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan imanmu kita mau nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Yes Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Lebih sungguh lagi nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan imanmu kita mau nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan, Yes Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan, perlindungan, penjagaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan, dan berkat-berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pada saat ini, kami masih sehat, masih dilindungi, masih dijagai, diberkati, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau terus senantiasa Tuhan menjagai kami, melindungi kami, dan menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berkarya atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, boleh mengerti, boleh dibukakan akan pengertian yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan boleh makin hari Tuhan makin dekat dengan Engkau Tuhan, makin hari makin mengasihi Engkau Tuhan, dan makin hari juga makin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Kami percayakan semua pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Haleluya puji Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat undangannya Pak Alcin atas mengundang saya untuk memberitaan firman dalam minggu ini. Mari kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan dengan tema taat. Mungkin bagi Bapak Ibu seringkali bilang, kenapa sih kita mesti belajar taat? Dari kecil kayaknya kita sudah terus-menerus dibilang taat ya. Baik dalam peraturan rumah tangga, peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di tempat bekerja, selalu kita harus taat, dan taat. Kata taat itu apa sih? Ini kita mau sama-sama belajar tentang arti kata taat. Arti kata taat kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu adalah senantiasa tunduk. Ya, senantiasa tunduk. Bapak Ibu bisa lihat atau cek di Google KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taat adalah senantiasa tunduk. Tunduk kepada siapa? Yaitu tunduk kepada pemerintah, kepada Tuhan maupun kepada yang memberikan perintah atau peraturan. Taat juga artinya patuh, Bapak Ibu. Jadi kita hari ini kita untuk belajar tentang taat ya. Kita akan buka firman Tuhan yaitu di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 30. Silakan Bapak Ibu yang di rumah mempersiapkan Alkitabnya, membuka Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 30. Saya akan membacakan satu persatu dari ayat yang ke-26 Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi, yuk kita sama-sama buka firman Tuhan supaya kita bisa fokus dan kita taat akan firman Tuhan di minggu hari ini dan minggu-minggu selanjutnya. Ayat yang ke-26 yaitu, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ayat yang ke-28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Kita belajar tentang ketaatan yang mungkin seringkali kita merasa bahwa kita sudah taat. Tapi alangkah baiknya kita sama-sama mengerti esensi dari kata taat. Akibat bila saat kita tidak taat, kita akan jabarkan satu persatu atau kita akan pelajari hari ini.
Akibat tidak taat adalah kita pasti akan meninggalkan Tuhan, karena kita berbicara taat kepada Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Tawarik 24 ayat yang ke-20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan." Pada saat kita tidak taat, akibat yang pertama adalah pasti kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Peraturan-peraturan Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau mengikutinya. Pasti kita secara tidak langsung, perlahan demi perlahan, kita meninggalkan Tuhan. Kok bisa ya Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu akan bertanya, nggak mungkin dong, hanya kata taat saja kita bisa meninggalkan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, jadi jangan dibolak-balikan. Nanti Bapak Ibu akan bertanya, wah di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul Bapak Ibu, betul sekali. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Tapi pada saat kita tidak taat, kok meninggalkan Tuhan? Nah, itu yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Ya, jadi arti meninggalkan Tuhan itu bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhannya tetap di sini. Tapi kita step by step meninggalkan Tuhan. Pada saat di dunia pekerjaan, kita mulai tidak taat. Tuhan bilang kejujuran, kita harus jujur di tempat kita bekerja. Kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus jadi saksi Tuhan, kita harus jadi berkat. Tapi pada saat kita tidak taat, kita meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Semua aturan-aturannya kita nggak mau jalani. Maka artinya kita secara perlahan meninggalkan Tuhan. Pada saat kita mau berbisnis, kita melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tuhannya kita taruh di rumah. Di dunia bisnis kita lakukan seenaknya kita. Makanya kita meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Demikian juga di dunia pekerjaan. Pada saat di dunia pekerjaan kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Terjadi perselingkuhan, atau mungkin terjadi hal-hal kecurangan, mencuri di pekerjaan kita dan sebagainya. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan karena ketidaktaatan kita. Akibat yang kedua, pada saat kita tidak taat adalah hidup tanpa Tuhan. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaran nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahu kepadaku apa yang harus kuperbuat." Yaitu di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-15, Bapak Ibu bisa membukanya. Pada saat kita tidak taat, akibat yang kedua adalah hidup tanpa Tuhan. Ya, karena apa? Karena yang pertama adalah kita meninggalkan Tuhan. Otomatis pada saat kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap selalu ada di mana kita meninggalkan Dia. Pada saat kita meninggalkan Tuhannya di gereja, kita pulang gak bawa Tuhan, maka Tuhannya tetap setia menunggu kita di gereja. Ataupun kita meninggalkan Tuhan di rumah, kita pergi-pergi tanpa pernah berdoa, tanpa pernah meminta bimbingan Tuhan. Tuhannya ditinggal di dalam rumah, tetap setia menunggu kita kembali. Dan dampak yang berikutnya adalah hidup tanpa Tuhan. Pada saat kita meninggalkan Tuhan, otomatis setiap tingkah laku kita tanpa Tuhan. Kita pergi mungkin ke tempat-tempat hiburan, mungkin ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ada di sana. Demikian juga hidup Saul. Pada saat Saul tidak taat,
Tuhan tidak lagi ada di dalam hidup Saul. Karena Saul yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan Saul, tetapi Saul yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Saul mengambil keputusan sendiri. Saul melakukan persembahan sendiri, ya, melakukan ibadah sendiri tanpa menunggu dari Samuel untuk membakar ukupan-ukupan itu. Ya. Dan banyak hal lagi yang Saul lakukan karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Maka hidup Saul merasa bahwa kok Tuhan sudah nggak ada, kok Tuhan sepertinya sudah tidak mau menjawab doa-doa dia. Mungkin Bapak Ibu juga sedang merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu tanpa sadar merasa kok hidup saya sepertinya sepi, hidup saya sepertinya kosong. Banyak Bapak Ibu yang merasa bahwa kenapa kok doa saya nggak dijawab-jawab. Kenapa kok saya biasanya diberikan mimpi, ya, oleh Tuhan tentang sesuatu yang terjadi ke depan. Kok sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Kok sepertinya Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup saya. Mungkin hal ini yang sedang Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yuk kita sama-sama merasakan apakah ada ketidaktaatan yang sedang kita lakukan kepada Tuhan. Kita sama-sama introspeksi Bapak Ibu. Karena pada saat kita tidak taat, kita meninggalkan Tuhan dan hidup tanpa Tuhan. Bahaya sekali hidup tanpa Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah tidak tahu arah dan tujuan kita. Kita hidup sampai pada saat ini. Kita hidup sampai pada saat ini, saya ulangi. Itu semua karena bimbingan dan penyertaan Tuhan. Saul tidak tahu mesti bagaimana. Saul tidak tahu harus melakukan apa pada saat tidak ada Tuhan di hidupnya. Sampai dia kacau hidupnya dan terus-menerus mencari nabi. Bahkan banyak nabi dipanggil juga tidak ada jawaban tentang Tuhan. Sampai dia teringat bahwa dia harus memanggil Samuel. Karena Samuel yang mengurapi dia menjadi raja. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Mungkin Bapak Ibu juga sekarang merasa bahwa saya mesti cari hamba Tuhan. Saya mesti mencari gembala saya. Saya mesti mencari siapa untuk mengetahui saya mesti bagaimana. Jangan cari manusia Bapak Ibu. Carilah Tuhan. Karena dia adalah sumber. Bagaimana caranya? Taati semua aturan-aturan Tuhan. Taati peraturan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, pada saat kita tidak taat, kita mulai sedikit demi sedikit mundur dan mundur daripada Tuhan. Dan tanpa terasa hidup tanpa Tuhan. Akibat yang ketiga, yaitu pada saat kita tidak taat, mulailah seperti bangsa Israel. Dia tidak merasa lagi perlu Tuhan. Dia tidak merasa lagi bahwa perlu taat dengan Tuhan. Tanpa dia sadari, dia mulai bergaul dengan Allah lain. Dia mulai dengan kehidupan-kehidupan yang baru. Dia mulai menyembah Baal. Tanpa kita sadari, kita merasa bahwa kita pada saat kita tidak taat, tanpa kita sadari, kita mulai bergaul dengan kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan. Kita hidup dengan kesibukan kita. Kita sibuk dengan bisnis kita. Kita sibuk dengan hobi-hobi kita. Itu bisa menjadi Allah lain. Kita tidak sadar pada saat kita mulai tidak taat, hidup kita makin hari makin mundur. Makin hari makin mundur. Itulah yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu. Iblis tidak pernah bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Iblis tidak pernah bisa membuat atau menarik kita ke neraka. Iblis tidak pernah bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi iblis bisa mempengaruhi kita dengan pemikiran kita, dengan logika kita, dengan tingkah laku kita, untuk membuat kita makin hari makin tidak taat dengan Tuhan. Makin hari makin menjauh dengan Tuhan. Makin hari kita makin bersekutu bukan kepada Allah, tapi kepada hobi-hobi kita, kepada bisnis kita, kepada iblis. Hingga akhirnya kita tanpa kita sadari, kita sudah pindah kubu, yaitu kubunya setan atau kubunya iblis. Sehingga hidup tanpa Allah. Yang keempat adalah akibat dari tidak taat.
menghadapi pergumulan tanpa Allah. Bapak Ibu tadi sudah merasakan bahwa kok saya sekarang merasa seperti hidupnya sendiri ya. Saya sepertinya bekerja capek sekali. Tidak ada berkat. Tidak ada pertolongan Tuhan. Saya seperti hidupnya pada saat saya sakit, saya berdoa tumpang tangan, kok Tuhan gak jawab-jawab. Kok kesembuhan tidak kunjung datang. Kok kita merasa bahwa semuanya itu seperti beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Khususnya pada saat COVID ini. Banyak orang-orang bukan hanya anak-anak Tuhan saja, tapi hamba-hamba Tuhan juga merasakan bahwa hidup kok beda ya, seperti yang dulu. Pelayanan-pelayanannya sekarang beda, nggak seperti dulu. Sekarang mesti melayani lewat online. Bagi saya pelayanan online ataupun tidak, sama saja. Yang penting adalah pelayanan yang disertai oleh Tuhan. Pada saat Bapak Ibu merasakan pelayanannya berbeda, introspeksi. Apakah jangan-jangan karena ketidaktaatan kita melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat semuanya itu kita melakukan dengan ketaatan, baik dalam dunia bisnis, pekerjaan dan semuanya, percayalah, kita hadapi pergumulan bersama dengan Tuhan pada saat kita taat. Namun pada saat kita tidak taat, hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Kita menghadapi pergumulan segala sesuatunya dengan sendiri Bapak Ibu, tanpa Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat kisah di Hakim-Hakim. Saya sedang membaca kisah di Hakim-Hakim. Luar biasa. Kalau saya baca dari Hakim-Hakim 2, 3, 4 dan seterusnya. Umat Israel selalu pada saat ada hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel, hidupnya berubah, hidupnya taat. Tapi begitu hakim-hakim itu meninggal, mulai lagi hidup dalam ketidaktaatan, menyembah Baal, menyembah Allah-Allah lain. Mulai hidupnya kacau dan apa? Tidak ada Allah di situ. Hidupnya berantakan. Selalu dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Makanya, yuk kita sama-sama minggu ini kita belajar taat kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seringkali kita selalu merasa bahwa saya udah dengerin deh apa kata dia, nasihat ini, nasihat itu. Taatlah kepada Allah Bapak Ibu, jangan kepada manusia. Karena apa? Nanti Bapak Ibu bisa kecewa. Taatnya kepada hamba Tuhan yang ini, gembala Tuhan yang ini. Pada saat dia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu akan kecewa. Makanya yuk sama-sama kita belajarnya kepada Allah. Taatnya kepada firman Tuhan. Bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada firman Tuhan. Kita belajar yang kedua, yang tadi adalah akibat dari kita nggak taat. Yang kedua adalah bagaimana sih untuk taat? Ya dari tadi taat. Saya mau taat. Mungkin Bapak Ibu langsung berkata, Pak saya mau taat. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, saya mau taat, komitmen saya mau taat saat ini. Oke, pertanyaannya bagaimana kita mau taat? Yuk kita sama-sama belajar 2 poin. Ya, bagaimana untuk taat? Poin yang pertama adalah memiliki hati yang baru. Ya. Pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa taat pada saat memiliki hati yang lama. Ya. Pada saat kita memiliki hati yang lama, hidup yang lama. Walaupun mulut kita, pikiran kita pengen taat, tapi percayalah, tidak ada ketaatan di situ. Karena kita hidup masih dalam kedagingan. Karena kita hidup selalu pakai logika kita. Kita hidup selalu pakai pemikiran kita. Makanya kita harus memiliki hati yang baru. Yaitu di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26 tadi. Kamu akan kuberi hati yang baru. Ya, tanpa diberikan hati yang baru, tidak ada ketaatan. Karena manusia secara pribadi sulit untuk taat. Mungkin saat ini kita taat, besok udah mulai nggak taat. Minggu ini kita taat, minggu depan kita udah nggak taat. Minggu ini kita, baru dapat berkat, luar biasa, taat, luar biasa.
berdoa, baca firman. Mungkin hamba-hamba Tuhan bisa kalah. Karena pada saat kita diberkati, wah getol banget. Ya mungkin satu hari kita bisa 10 pasal, 20 pasal. Tapi bagaimana pada saat hidup kita sedang dalam pergumulan? Apakah masih ada ketaatan? Di dalam Yesaya 36 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya, di dalam Yesaya 26 ini dikatakan hati yang keras. Maka harus diganti dengan hati yang baru. Roh yang baru. Supaya apa? Muncul hati yang taat. Yuk kita berdoa. Jangan andalkan kekuatan kita untuk taat. Karena Saul pun luar biasa. Saya baca kisah Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Orang yang bisa mendapatkan mimpi dari Tuhan. Orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Mungkin gak semua dari kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi Saul bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi kenapa masih tidak taat? Karena dia butuh hati. Hati yang selalu baru. Hati yang selalu baru. Yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita taat? Meminta roh Tuhan. Tanpa roh Tuhan yang menguasai hidup kita, maka kedagingan kita yang terus-menerus menguasai hidup kita. Tanpa roh Tuhan yang berkuasa adalah logika kita, pemikiran kita, ego kita. Yesaya 36 ayat ke-27 dikatakan, rohku akan kuberikan. Ya, luar biasa ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita manusia selama hidup di dunia ini tidak akan pernah bisa ada kata taat di dalam hidupnya secara konsisten. Mungkin taat sebentar saja, tapi secara konsisten sulit. Makanya Tuhan tahu kemampuan kita sebagai manusia. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 36 ayat ke-27 dikatakan, rohku akan kuberikan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, bukan hanya kita tahu ketetapan Tuhan, bukan hanya kita pegangin firman Tuhan, tetapi melakukannya. Seringkali kita tahu kok firman Tuhan, wah, mungkin ada banyak dari kita yang sudah membaca firman Tuhan 3-4 kali, bolak-balik 5 kali, 10 kali, 20 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tahu kok, wah begitu tentang kisah ini, oh saya tahu ada di kitab Kisah Para Rasul ayat yang keberapa dan sebagainya. Oh saya tahu ada di Roma, oh saya tahu ada di Amsal dan sebagainya. Tapi melakukan apa enggak? Taat itu bukan tahu, taat itu melakukan Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita mentaati peraturan, bukan kita tahu peraturan, tapi karena kita melakukan peraturan itu. Kita tahu firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak muncul kata taat. Taat artinya melakukan, bukan mengetahui Bapak Ibu. Jadi kita belajar bagaimana kita taat. Bagaimana akibat ketidaktaatan. Yang ketiga kita akan belajar tentang upah taat kepada Allah. Jadi ada reward yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita taat kepada Allah. Manusia memberikan reward pada saat anak buahnya atau timnya mencapai satu tujuan atau goals, saat taat kepada apa yang diperintahkan. Demikian juga Allah memberikan reward kepada kita. Apa upah taat kepada Allah? Yang pertama adalah Tuhan akan menjadi Allah kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Pada saat Tuhan menjadi Allah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada yang bisa membuat kita
jatuh ke dalam dosa. Itulah pada saat Tuhan menjadi Allah kita, Bapak Ibu. Karena percayalah, kondisi apapun pada saat kita memiliki Allah akan berbeda, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan di awal tentang Saul yang ditinggalkan Tuhan. Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Pada saat kita tidak memiliki Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, Tuhan menjadi Allah kita. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut dengan situasi, kondisi apapun. Mungkin Bapak Ibu mengalami ekonomi yang sedang terpuruk atau kurang baik, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Tapi percayalah, taati saja, taat, lakukan ketaatan. Baca firman Tuhan, lakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan percayalah, saat kita taat, Tuhan menjadi Allah kita. Mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah ini atau mengikuti ibadah ini merasa bahwa saya takut Tuhan. Saya takut mesti bagaimana. Saya mau bisnis takut. Saya mau keluar rumah pun takut. Saya mau kemana-mana pun takut. Percayalah Bapak Ibu, pada saat kita taat kepada Allah, tidak perlu ada ketakutan. Yang perlu kita takuti adalah cuma satu, takut kepada Allah. Jangan kepada situasi, kondisi, ataupun pada orang-orang. Pada saat kondisi COVID ini, kita tetap taat, ikuti aturan pemerintah. Ikuti protokol-protokol kesehatan. Ya, pemerintah meminta kita cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan sebagainya. Ikuti aja. Tapi tidak perlu kita sampai takut berlebihan. Ada beberapa teman saya sampai takut, nggak mau keluar rumah. Di dalam rumah terus. Saya katakan bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh situasi, kondisi, dan siapapun. Tapi takutlah kepada Allah. Karena di dalam rumah pun kita bisa tertimpa bencana. Di luar rumah pun belum tentu kita meninggal karena COVID. Percayalah Bapak Ibu, pada saat kita melakukan ketaatan kepada pemerintah dan juga ketaatan kepada Allah, COVID tidak perlu kita takuti. Yang kita perlu takuti adalah takut akan Allah. Banyak orang-orang atau teman-teman saya merasa bahwa saya nggak mau melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, nggak mau bisnis ini, nggak mau pekerjaan ini dan sebagainya. Saya bilang, takut kepada Tuhan, jangan terhadap situasi dan kondisi. Karena percayalah, situasi dan kondisi bisa Tuhan ubah semuanya. Semua dalam kontrol Tuhan. Apalagi yang tadi pertama dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi Allah kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Yuk kita sama-sama belajar tentang ketaatan ini. Tadi upah ketaatan yang pertama adalah Tuhan menjadi Allah kita. Yang kedua, menjauhkan dari dosa. Pada saat kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita jauh daripada dosa-dosa. Karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Maka otomatis pada saat kita taat, kita akan menjauhi dosa. Pada saat kita tidak taat, kita akan terus-menerus mendekati dosa. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati kita, yaitu di dalam Yeskiel 36 ayat 29 sampai 30. Tuhan yang akan memberkati kita Bapak Ibu pada saat kita taat. Jangan perlu kita khawatir dengan situasi-situasi sebagainya. Taati aja, taati. Taat dengan aturan-aturan, taat dengan Tuhan. Semua peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan, kita jalani. Maka kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kita sudah belajar 3 poin besar, yaitu akibat ketidaktaatan. Bagaimana kita supaya taat. Yang ketiga adalah reward terhadap ketaatan kita. Minggu ini Tuhan memberikan kita pembelajaran tentang ketaatan Bapak Ibu. Kata taat luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat cuma 4 suku kata, ya, 4 huruf. Ya, T-A-A-T. Bolak-balik tetap taat, ya. Mau dari ujung kiri taat, dibalik dari ujung kanan bacanya tetap taat. Artinya apa? Taat mau dilihat dari manapun juga ujung-ujungnya taat. Ya, yuk kita sama-sama belajar minggu ini tentang ketaatan. Karena percayalah pada saat taat
ada reward yang Tuhan berikan buat kita. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam firman Tuhan. Kemarin saya mendengar firman Tuhan dari Pak Alcin tentang respecting God, ya, menghormati atau menghargai Tuhan. Tema tahun ini tentang kita terima berkat-berkat Tuhan, ya. Tanpa ketaatan kita tidak bisa respect kepada Tuhan. Tanpa ketaatan kita tidak akan bisa mencapai goals-goals yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang luar biasa tahun ini. Tuhan sudah siapkan rencana-rencana besar untuk Bapak Ibu ataupun untuk gereja ini. Yang perlu dilakukan adalah ketaatan. Saat ketaatan itu dilakukan, Tuhanlah Allah kita. Tuhan menjauhkan semuanya dari dosa. Dan kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Pasti Bapak Ibu inginkan reward itu dari Tuhan. Kuncinya taat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah, yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan itu bukan suatu hal yang kebetulan, tapi suatu yang Tuhan rencanakan karena Tuhan ingin kita taat. Tuhan memberikan pengetahuan tentang akibat dari ketidaktaatan. Tuhan juga memberitahu bagaimana kita supaya taat. Dan Tuhan juga memberikan reward yang Tuhan janjikan pada saat kita taat. Luar biasa firman-Mu Tuhan hari ini, dan kami percaya bahwa kami tidak bisa melakukan ketaatan tanpa Tuhan memberikan hati yang baru, tanpa Tuhan memberikan roh yang baru. Berikan hati yang baru Tuhan pada hari ini, dan biarlah kami menerima roh yang baru terus senantiasa Tuhan di dalam Engkau. Sehingga roh-Mu sendiri Tuhan yang membuat kami taat. Roh-Mu sendiri yang memampukan kami untuk kami taat. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang Kau berikan atas hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau yang menjadi Allah kami saat kami taat. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Kami mau belajar taat dan menerima berkat-berkat yang sudah Kau sediakan atas hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dedi Suhandi MPH yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GB Eklesia Taman Palem. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, pekerjaan, usaha, dan juga keluarga. Dan tetap diberi kesehatan yang baik dan semakin luar biasa di dalam pelayanan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan tetap seperti biasa ibadah online, dan kita tetap berdoa supaya Tuhan berikan waktu untuk kita bisa ibadah onsite. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebenaran-Mu telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pengajaran tentang ketaatan. Bagaimana kami harus taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan Kau meteraikan di dalam setiap loh hati kami. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dan kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi jemaat GB Eklesia Taman Palem ya Tuhan. Urapan yang baru senantiasa Kau curahkan bagi hamba-Mu Bapak Dedi Suhandi ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya, berkati usahanya, pekerjaannya Tuhan. Kau buat semakin berkembang maju di dalam pelayanan, baik juga pekerjaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di mana walaupun kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semua. Semua yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka ada ya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati seluruh pengurus aktivis Jemaat Tuhan GB Eklesia Taman Palem. Berkati ya Tuhan, dengan hidup takut setia kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan.
setia sebagai anggota jemaat dari GBI Eklesia Taman Palem yang nantinya akan menjadi GBI Eklesia Citra 5 Blok A6. Terima kasih Bapa. Kau berkati yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang susah kau hiburkan, yang keterikatan kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit, Tuhan tolong bela, beri kekuatan, beri jalan keluar, dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berbudi hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu lah itu yang menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.